datang di Growlens TV. Growlens TV adalah sebuah seri di mana kamu bisa mengenal lebih dekat growth Indonesia dan juga bisa mendapatkan insight yang keren dan menarik buat kamu bisa mengembangkan skill diri kamu atau skill up diri kamu. Tentunya kali ini aku nggak sendiri seperti episode sekarang ataupun episode yang akan datang. Aku akan ditemani oleh salah seorang sahabat growth di sesi Q&A kali ini. Boleh diperkenalkan dirinya, nama, usia, dan asal sekolahnya. Halo sahabat growth, perkenalkan nama saya Naila, saya berusia 16 tahun dan sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Makassar. Oke, hai Naila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak. Oke, alhamdulillah. Sudah berapa lama nih Naila ikut kelas public speaking di Irwani Pan Institute dan Growth Indonesia? Saya sudah mengikuti pelatihan ini sebanyak 8 pertemuan ya. Saya sangat senang berada di sini. Saya sangat terbantu dan sangat senang bisa mengikuti kelas ini. Oke, ngomong-ngomong soal membantu nih, gimana sih kelas public speaking di Irwani Pan Institute dan Growth Indonesia membantu Naila di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga? Kalau di sekolah itu biasanya kita kan presentasi atau menyampaikan pendapat ya kak. Biasanya tuh saya diikuti oleh rasa gugup. Nah, dengan mengikuti kelas ini saya belajar banyak mengenai bagaimana cara kita mengatasi rasa gugup dan bagaimana cara agar nyaman berbicara di depan kelas. Keren banget Naila. Ngomong-ngomong soal berbicara nih, biasanya bahas apa saja di pembicaraan itu di sekolah? Banyak sih kak. Tapi sekarang itu sering sekali kami bahas mengenai tentang boykot produk-produk yang pro-Israel. Oke, menarik nih tentang aksi boykot. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Naila boleh dijelasin apa itu boykot dan kenapa sih orang-orang harus melakukan aksi boykot? Boykot ini adalah tindakan tidak membeli atau tidak menggunakan produk atau layanan sebagai bentuk protes. Nah, orang biasanya melakukan ini sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara tertentu. Nah, dengan melakukan aksi boykot produk pro-Israel ini diharapkan agar kita dapat mendukung Palestina. Oke, penjelasan sederhana yang sangat jelas. Tapi gimana nih Naila? Bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan produk ini tuh diboykot? Gimana caranya? Biasanya sih kak, banyak organisasi atau orang yang ikut serta dengan aksi boykot ini. Nah, biasanya mereka itu membuat sebuah daftar produk-produk apa saja atau perusahaan apa saja yang mendukung Israel. Nah, kita dapat melihatnya di berbagai platform media sosial seperti Instagram contohnya. Banyak sekali postingan yang membahas mengenai apa saja produk-produk yang diboykot. Benar sekali nih yang diucapkan sama Naila. Kalau misalkan ternyata ada banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk mengetahui produk-produk apa saja sih yang diboykot dan ternyata mudah untuk mengetahuinya bisa melalui media yang bisa kita gunakan sehari-hari seperti Instagram. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa boykot ini benar-benar efektif atau enggak dalam mendukung suatu perubahan? Efektivitas boykot ini sangat bervariasi ya. Banyak sekali aksi boykot yang berhasil dalam sejarah. Contohnya seperti boykot apartheid di Afrika Selatan yang dimana membantu menghilangkan sistem apartheid. Nah, namun boykot ini tergantung terhadap seberapa luas dukungan yang diberikan dan seberapa besar dampak ekonominya terhadap target boykot. Nah, dengan mengikuti aksi boykot pro-Israel ini diharapkan dapat membuat tekanan yang dapat mendorong perubahan. Wah, setuju banget. Ternyata aksi boykot itu memberikan tekanan ya teman-teman untuk mendukung suatu perubahan itu terjadi. Dan mungkin kalimat terakhir nih. Terima kasih untuk waktu dan ceritanya Naila pada hari ini. Semoga sukses terus di public speakingnya di Irwani Pan Institute dan Growth Indonesia. Ya, terima kasih juga dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Oke, teman-teman jangan lupa yuk explore and grow di Growth Indonesia. Sampai jumpa.